Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu sosiologi dan bagaimana sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dalam video kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Untuk melihat sejarah perkembangan sosiologi, maka kita butuh satu patokan waktu. Patokan waktu yang akan saya pakai dalam melihat sejarah perkembangan sosiologi ini adalah masa di mana sosiologi itu lahir, yaitu di masa Auguste Comte. Maka, kita akan membagi 3 fase perkembangan dalam sejarah perkembangan sosiologi. Fase yang pertama adalah fase perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte. Fase yang kedua adalah fase perkembangan sosiologi di masa Auguste Comte, dan fase yang ketiga adalah fase perkembangan sosiologi setelah fase Auguste Comte. Masa Auguste Comte dipakai sebagai patokan dalam sejarah perkembangan sosiologi karena ialah orang yang digadang-gadang sebagai orang yang pertama sekali memakai istilah sosiologi. Ia disebut sebagai orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Tapi ketika muncul pertanyaan apakah Auguste Comte merupakan orang yang menemukan sosiologi, saya kira itu adalah pertanyaan yang berbeda. Dan secara pribadi saya meragukan bahwa Auguste Comte adalah penemu sosiologi. Dan kita tidak akan berlama-lama berpatok pada perdebatan apakah Auguste Comte penemu sosiologi atau bukan. Nanti akan kita bahas dalam sesi yang berbeda. Kita akan kembali pada topik pembicaraan terkait dengan sejarah perkembangan sosiologi. Nah, pada masa perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte, ada banyak juga tokoh-tokoh yang memberikan perhatian dan pemikiran mereka terhadap masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan objeknya sosiologi. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang menjadi objek sasaran kajian dalam sosiologi itu adalah masyarakat. Dan topik terkait dengan masyarakat sudah ada jauh sebelum pemikiran-pemikiran Auguste Comte muncul ke permukaan. Di fase yang pertama ada Plato dan Aristoteles. Plato merupakan seorang filsuf barat yang pertama kali menelaah masyarakat secara sistemis. Ia merupakan seorang filsuf Romawi. Plato di dalam pemikirannya, ia menelaah masyarakat secara sistemis dengan merumuskan teori-teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Sementara Aristoteles yang merupakan murid langsung dari Plato, ia mengikuti sistem analisis secara organis dari Plato tersebut. Aristoteles kemudian melakukan analis terhadap lembaga-lembaga politik di dalam masyarakat dalam pengembangan teorinya terhadap masyarakat. Nah, kemudian di abad pertengahan muncullah seorang ahli filsafat Arab bernama Ibnu Khaldun. Nah, saya lebih cenderung melihat bahwa Ibnu Khaldun lah orang yang paling pantas disebut sebagai penemu sosiologi. Kenapa? Dalam tulisannya sangat detail sekali ia berbicara tentang sosiologi walaupun dia tidak menyebutkan kata sosiologi dalam tulisannya. Dan kalau kita lihat lagi pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sosiologi, ada banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi yang kemudian terpengaruh pada karya-karyanya Ibnu Khaldun. Sebutlah misalnya ada Herbert Spencer, Auguste Comte itu sendiri, kemudian ada Emil Durkheim, ada Max Weber, dan tokoh-tokoh lainnya. Ibnu Khaldun merupakan tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam dari abad ke-14. Di dalam dunia modern sekalipun, Ibnu Khaldun memiliki gelar yang bermacam-macam. Sebagian orang mulai menyebutnya sebagai bapak sosiologi, sebagian lainnya menyebutnya sebagai peletak dasar filsafat sejarah. Banyak juga yang menyebutnya sebagai perintis ilmu ekonomi, hingga penggagas teori-teori politik. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Abrar yang terdiri dari 7 jilid. Jilid yang pertamanya yang kemudian sangat fenomenal yang bertajuk Muqaddimah.
Nama Ibnu Khaldun mencuat secara global pada abad ke-17, sementara orang-orang Eropa baru mengetahui karya-karyanya sejak abad ke-19. Para ilmuwan sosial Eropa begitu terkesan dengan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai sosiologi yang mendahului zamannya, khususnya dalam karyanya Muqaddimah tersebut. Walaupun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa istilah sosiologi itu sendiri baru muncul pada abad ke-19 ketika digagas oleh filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Jadi tulisan Ibnu Khaldun terkait dengan hal yang sangat sosiologis itu sudah muncul 5 abad sebelum Auguste Comte mencetuskan nama sosiologi. Muqaddimah yang menjadi karya Ibnu Khaldun itu melejit bersama dengan namanya di dalam peta-peta peradaban Islam. Kitab Muqaddimah ini dianggap sebagai uraian yang paling sistemis tentang seluk-beluk ilmu sosial. Oleh karena itu, ketika mencoba menyempatkan diri untuk membaca buku ini, maka kita akan dapat memahami secara mendalam situasi dunia muslim dalam abad pertengahan. Charles Issawi pernah menyebutkan bahwa Ibnu Khaldun adalah tokoh terawal yang menemukan dasar-dasar sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran bahwa fenomena sosial mematuhi suatu kaidah tertentu yang mesti dicari oleh para sosiolog. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta dalam masyarakat yang diteliti. Kaidah ini bekerja secara struktural sehingga tidak dapat diubah lantaran tindakan individu. Segenap gagasan Ibnu Khaldun itu bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa fenomena masyarakat dapat diteliti secara saintifik. Inilah yang disampaikan oleh Charles Issawi itu, bahwa Ibnu Khaldun adalah tokoh terawal yang menemukan dasar-dasar sosiologi. Itulah kenapa saya lebih sepakat bahwa Ibnu Khaldun lebih tepat disebut sebagai bapak sosiologi, walaupun kata sosiologi tidak keluar dalam tulisannya. Salah satu masa dalam fase perkembangan sosiologi sebelum Auguste Comte adalah abad pencerahan atau kita kenal dengan zaman Renaissance. Salah satu tokoh yang mencolok di abad ini adalah Niccolò Machiavelli. Dalam bukunya, Machiavelli menganalisis bagaimana cara-cara dalam mempertahankan kekuasaan. Inilah untuk pertama kalinya politik dipisahkan dari moral, sehingga terjadi suatu pendekatan yang mekanis terhadap masyarakat. Pengaruh ajaran Machiavelli antara lain adalah satu ajaran bahwa teori-teori politik dan sosial memusatkan perhatian mekanisme pemerintahan. Fase perkembangan sejarah sosiologi yang kedua adalah fase sosiologi di masa Auguste Comte. Salah satu karya Auguste Comte adalah ia merefleksikan perkembangan sejarah manusia. Auguste Comte sampai pada sebuah pemikiran bahwa pengetahuan manusia berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positifis. Menurutnya, perkembangan semacam itu bersesuaian dengan perkembangan tahap-tahap perkembangan individu dari masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Tahap teologis perkembangan manusia di dalam pemikirannya didasarkan pada studi kasusnya pada masyarakat primitif yang hidupnya masih menjadi objek bagi alam, di mana masyarakat primitif belum memiliki hasrat atau mental untuk menguasai alam. Dapat pula dikatakan bahwa mereka belum menjadi subjek. Fetitisme dan animisme merupakan keyakinan awal yang membentuk pola pikir manusia. Disinilah kemudian beranjak menjadi politisme. Manusia menganggap ada roh-roh dalam setiap benda untuk mengatur kehidupan, dan dewa-dewa yang mengatur kehendak manusia dalam setiap aktivitas kesehariannya. Sementara dalam tahapan metafisis, tahapan ini menurut Comte hanya memodifikasi dari tahap sebelumnya, di mana penekanan pada tahapan ini adalah sebuah upaya untuk menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan dari analisa yang empirik. Pada tahapan ini, manusia tidak lagi berpandangan bahwa kekuatan adi duniawi berada di balik peristiwa-peristiwa alam, tetapi kemudian manusia sudah mulai melangkah lebih maju kepada poin-poin abstraksi-abstraksi metafisis. Manusia mencari dan mencoba menemukan prinsip-prinsip abstrak di balik peristiwa-peristiwa alam. Dan tahapan terakhir dalam perkembangan manusia menurut Auguste Comte adalah tahap positifis. Pada tahap positif ini, pemikiran manusia diterangkan dengan akal budi berdasarkan hukum-hukum yang dapat ditinjau, dapat diuji, dan dapat dibuktikan atas dasar empiris. Penerangan ini menghasilkan pengetahuan yang instrumental. Jika dianalogikan pada perkembangan fisik manusia, maka tahap positif ini adalah tahap di mana manusia sudah dewasa. Fase ketiga dalam sejarah perkembangan sosiologi ialah fase setelah Auguste Comte. Setelah Auguste Comte, sosiologi terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan
Perdebatan-perdebatan dalam sosiologi juga terjadi. Namun perdebatan ini bukanlah perdebatan untuk memecah belah sosiologi, tapi cenderung pada perdebatan internal, di mana kemudian sosiologi terbelah pada 3 paradigma. Di antaranya ada paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Dalam perkembangannya setelah Aguskom, sosiologi sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ilmu lainnya. Beberapa ilmuwan mengelompokkan sosiologi dalam beberapa mazhab. Mazhab ini adalah terkait dengan pengaruh ilmu-ilmu lainnya dalam pemikiran-pemikiran sosiologi tersebut. Beberapa mazhab tersebut antara lain mazhab geografis dan lingkungan misalnya. Teori-teori yang tergabung dalam mazhab ini biasanya cenderung melihat bahwa masyarakat manusia itu tidak dapat terlepas dari tanah atau lingkungan di mana masyarakat itu berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut. Teori-teori tersebut sangat logis dan sederhana karena dapat mencakup sejarah perkembangan masyarakat tersebut. Mazhab berikutnya adalah mazhab organis atau evolusioner. Nah, ini mazhab-mazhab ini sangat dipengaruhi oleh bidang-bidang ilmu biologi, termasuk salah satunya adalah Aguskom sendiri. Dalam hukum 3 tahap perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh bidang biologi. Kemudian ada Herbert Spencer, Emil Durkheim juga sangat dipengaruhi oleh bidang ilmu biologi dalam mengurai teori-teori organis dan evolusionernya. Dalam masa formal, biasanya sosiologi harus memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar manusia tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah. Maka ia akan berbicara pada elemen-elemen yang ada pada masyarakat untuk mencapai satu kesatuan melalui bentuk-bentuk yang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Sementara mazhab psikologis ini sangat dipengaruhi pada cabang keilmuan psikologi. Pada mazhab ini menunjukkan bahwa gejala sosial memiliki sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antar jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Mazhab berikutnya dalam perkembangan sosiologi adalah mazhab ekonomi, di mana tokoh yang berpengaruh dalam mazhab ini adalah Karl Marx dengan teori pembagian antar kelasnya. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Marx membagi kelas-kelas tersebut terkait dengan penguasaan terhadap pundi-pundi ekonomi. Ada pula mazhab hukum di dalam perkembangan sosiologi. Salah satu tokohnya misalnya Emil Durkheim dengan teori solidaritas sosialnya. Durkheim membagi bentuk-bentuk solidaritas sosial pada 2 hal, yaitu solidaritas sosial organis dan solidaritas sosial mekanis, di mana di antara kedua bentuk solidaritas tersebut terdapat 2 bentuk hukum yang berbeda pula. Demikian materi ajar hari ini terkait dengan 3 fase perkembangan sejarah sosiologi. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan ilmu pengetahuan sosiologi. Semoga bermanfaat. Pesan saya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah juga melindungi kita dari ancaman bahaya pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.